Baik, untuk pertanyaan modul 1.4 terkait posisi kontrol mana yang paling tepat untuk guru penggerak. Saya kira ini sangat bergantung pada konteks dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi atau yang sedang terjadi ya Bapak Ibu. Walaupun secara ideal posisi kontrol yang paling tepat adalah memposisikan guru sebagai manajer, karena dengan demikian kita akan berusaha melihat setiap persoalan dari sudut pandang yang objektif. Kita akan berusaha memberikan kesempatan kepada murid atau orang lain mengenai sudut pandangnya seperti apa. Kita akan berusaha memahami alasan dan kebutuhan apa sih yang sedang dia berusaha penuhi, yang kemudian melatar belakangi tindakan atau perilakunya. Lalu kita berusaha untuk menguatkan keyakinannya, kemudian mendorongnya untuk menyadari perilaku mana sih yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Maksudnya kita mendorong dia untuk mengungkapkan atau menyadari perilaku mana sih yang bertentangan dengan keyakinannya, lalu dia bisa memperbaiki diri dan kita bisa menguatkan komitmennya untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Berikutnya, apakah budaya positif yang guru terapkan itu bisa 100% mengubah perilaku dan sikap anak? Saya kira tidak ada jaminan ya, karena perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada faktor pola pikirnya, faktor kebutuhannya, lingkungannya, budaya atau kultur yang mempengaruhi kebiasaan yang sudah tertanam sebelumnya, lalu kemudian membentuk perilaku anak. Nah, posisi budaya positif itu adalah merupakan sebuah upaya kita secara sadar untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif, lingkungan yang membangun perubahan kebiasaan atau kultur, atau membangun perilaku yang didasarkan oleh kesadaran atau pola pikir, tentu dalam suasana yang menyenangkan, sehingga harapan kita itu bisa terbangun iklim yang bisa mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan positif bagi anak-anak kita. Tentu diterapkan dengan dengan penuh kesabaran, dengan konsistensi, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan perubahan positif dan perilaku serta sikap anak-anak kita dalam kesehariannya, setidaknya dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan kesulitan dalam menerapkan budaya positif di sekolah, terutama ketika ada perilaku menyimpang murid yang dilakukan secara berulang-ulang. Saya kira sangat penting bagi kita untuk memahami secara mendalam terkait hal-hal atau hal-hal yang berkaitan dengan murid kita, terutama yang berkaitan dengan latar belakang budayanya, nilai dan pengalaman hidup siswa bersangkutan. Kemudian lewat itu kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa sih yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka, dan berangkat dari situ kita bisa menyesuaikan pendekatan seperti apa sih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan banyak hal sekira bisa kita lakukan, misalnya membangun hubungan kolaborasi dengan rekan sejawat kita di sekolah atau pihak-pihak lain di sekolah. Kemudian kita bisa juga berkoordinasi dengan orang tua terkait perkembangan murid kita. Di sekolah juga kita bisa membangun lingkungan positif yang menumbuhkan pendidikan karakter,
dalam hal tertentu kita bisa menyediakan lingkungan yang memiliki dukungan tambahan, terutama bagi anak-anak kita yang mengalami yang membutuhkan dukungan khusus. Kemudian lewat apa yang kita sudah lakukan, kita harus merefleksikan dan melakukan penyesuaian kira apa sih yang belum maksimal, bisa kita evaluasi dan kemudian melakukan perubahan. Dan yang paling penting adalah konsistensi kita dan kesabaran kita dalam menerapkan budaya positif. Saya kira seperti